kan sudah jelas di Undang-Undang 3199/2001 ya, di pasal 2 dan pasal 3 korupsi itu apa, apa namanya, barang siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum, menguntungkan diri sendiri atau korporasi, merugikan keuangan negara, itu masuk unsur korupsi. Tapi kalau dilihat dari undang-undang itu sendiri, udah pasalnya ada banyak banget tentangnya. Bisa disederhanakan ke 7 gitu. Ada yang merugikan keuangan negara, ada yang suap, ada yang gratifikasi, ada yang konflik of interest, ada memperdagangkan pengaruh, kemudian ada penggelapan dalam jabatan. Terus satu lagi apa ya? Satu lagi saya lupa. Misalnya konflik of memperdagangkan. Kalau Ilin lupa kita nggak apa-apa. Ada di laptop saya. Jadi misalnya konflik of interest itu contoh yang kelihatan konkret, misalnya saya ambil di Suwarna Abdul Fattah, itu gubernur di Kukar, Bupati Kukar, bukan gubernur, Bupati Kukar. Dia mau Kutai Kartanegara. Nah dia waktu itu Pemdanya merencanakan untuk membuat airport terbesar tercanggih se-Indonesia. Udah bikin planning segala macam ya, dengan konsultan, tentu dengan arsitek, sipil dan lain sebagainya. Desain udah jadi. Ternyata sebelum itu dikeluarkan, kan anaknya dapat bisikan dari si bapak, mau membuat bandara ini, anaknya bebasin tanah kemana-mana. Nah, beli bandara itu berdiri di atas tanah yang dibeli anaknya. Jadi Pemda membeli tanah ke anaknya si Kukar. Nah, kemudian jadilah bandara itu yang sekarang akhirnya tidak jadi canggih itu ya. Itu memperdagangkan pengaruh, konflik of interest yang di situ. Memperdagangkan pengaruh ya, ketika punya jabatan, apa namanya, informasi. Ya dapat informasi, kamu mau ini enggak, segala macam. Misalnya mau dapat kursi jabatan, mau dapat proyek atau enggak, tapi nanti 20% bla 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 yang segala macam. Nah, dalam pekerjaan konstruksi, konsultan arsitek segala macam, kebetulan saya juga melihat di IPROK ya, IPROK Hiruman segala macam, memang dari perencanaan, pelaksanaan beberapa kali juga kejadian, misalnya harus ngasih feedback atau feedback gitu ya ke panitia dan lain sebagainya, entah fasilitas entertainment atau duit atau macam-macam. Bahkan ada beberapa kejadian, misalnya pembangunan fisik dilaporkan sudah ada pembangunannya. Kalau pembangunan berarti kan sudah ada perencanaannya seperti apa, pelaksanaannya kan sudah harus tanda tangan semua ya pengawasnya, entah pengawasnya, konsultan pengawasnya siapa. Ternyata dilaporkan sudah selesai 100%, padahal boro-boro 100%, dibangun aja tidak sama sekali. Ada suatu kejadian, misalnya jembatan, ada jembatan yang difoto itu, yang dilaporkan di pelaporan ternyata bukan jembatan yang dimaksud. Ada bangun gedung di Solo misalnya, sekolah bangun gedung laboratorium, habis kalau nggak salah sekitar 100 juta gitu. Di laporan ada duit keluar, ada lengkap semuanya ya, ada pengawasnya. Ternyata bangunannya juga tidak ada sama sekali.